terima kasih Bu buat waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Bu ya buat ibu-ibu semuanya. Buat Ibu Camat Kecamatan Jayanti yang saya hormati, Ibu Sekcam yang saya hormati, Ibu Lurah yang saya hormati, Bapak Sekdes Jayanti yang saya hormati, dan juga buat ibu-ibu kader se-Kecamatan Jayanti yang berbahagia. Di sini kebetulan saya ditunjuk sebagai narasumber. Sebenarnya sih saya bukan narasumber Bu ya, cuma ingin berbagi pengalaman tentang apa itu hidroponik, bagaimana itu hidroponik. Seperti tema yang diangkat hari ini, ketahanan dengan pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Mungkin di sini ibu-ibu udah pada tahu belum apa hidroponik? Ibu-ibu ada yang tahu apa itu hidroponik? Tanaman di air. Iya, mungkin secara garis besar mungkin iya Bu ya, tanaman yang ditanam di air. Cuma untuk lebih spesifikasinya, itu adalah hidroponik itu apa? Hidroponik adalah metode menanam tanpa menggunakan tanah. Jadi yang digunakan adalah full 100% air. Seperti tema pemanfaatan lahan pekarangan rumah, dengan hidroponik kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita menjadi lahan yang lebih produktif. Bukan hanya sekedar menanam bunga, bukan untuk sekedar keindahan rumah, tapi bisa lebih produktif untuk kebutuhan dapur, minimal dapur kita sendiri. Karena kita dengan berhidroponik menanam sayur, kita tidak perlu lagi belanja sayur di penjual sayur. Di sini mungkin saya berdiri ya. Di sini yang saya angkat sekarang itu adalah hidroponik dengan pemanfaatan barang bekas atau barang limbah. Untuk hidroponik sendiri itu terdiri dari berbagai macam sistem. Sistem ini dalam artian adalah cara atau bagaimana kita mengolah hidroponik dengan cara-caranya sendiri. Di hidroponik itu udah nih Bang. Oke. Saya lanjutin Bu ya. Untuk hidroponik itu sendiri itu terdiri dari 4 sistem atau 4 cara penanaman. Yang pertama di hidroponik kita mengenal yang namanya sistem NFT, Nutrient Film Teknik. Jadi sistemnya adalah air mengalir tipis sebagai asupan nutrisi untuk tanaman. Dengan semakin tipisnya aliran air yang mengalir, itu akan semakin banyak kandungan hidrogen dan oksigen yang terlarut di dalam air, yang akan menyebabkan cepatnya pertumbuhan sayur. Itu untuk sistem NFT. Nah, yang kedua adalah sistem DFT, Depth Flow Teknik. Sistem DFT ini adalah sistem yang airnya menggenang. Sistem yang kita sistem hidroponik yang airnya menggenang. Jadi kebutuhan air akan tersedia selalu di wadah hidroponik. Yang ketiga sistem wick atau sistem sumbu. Dan yang keempat sistem rakit apung. Kalau sistem rakit apung ini kita membutuhkan bak yang lebar dengan styrofoam sebagai bahan tanam atau sebagai media tanam, penopang sayur di atas air. Untuk hari ini saya akan membahas sistem wick
atau sistem sumbu yang bisa ibu-ibu praktekkan nanti di rumah dengan bahan yang mudah kita dapatkan. Untuk pertama, alat yang kita butuhkan adalah box styrofoam ini, Bu. Ibu-ibu tahu nggak ini kita nyarinya di mana? Ini kita cari di toko buah. Ini adalah bekas buah anggur dari, biasanya yang boxnya seperti ini adalah box anggur yang dari luar negeri, Bu. Ini bisa kita dapatkan di toko buah. Bisa ada toko buah yang memberi secara gratis, tapi ada juga yang menjual. Kalau seandainya yang ukuran besar seperti ini kurang lebih 5.000 harganya. Ada nanti size yang lebih kecil, kalau mereka menjual biasanya harganya 3.000-an. Nanti ibu bisa cari di toko buah terdekat. Yang kedua adalah net pot atau wadah untuk kita menanam. Net pot atau gelas. Di sini kebetulan saya menggunakan gelas yang biasa dipakai buat nyeduh kopi, gelas polkadot. Ini nanti karena kita sistemnya pakai sistem sumbu, untuk dasar gelas kita isi sumbu. Sumbu ini kita pakai kain flanel. Ibu-ibu tahu dong kain flanel ya. Nah, sumbu kita pakai kain flanel. Kenapa kain flanel? Karena kain flanel lebih gampang menyerap air. Jadi nanti dia yang akan mengantarkan nutrisi ke akar tanaman. Dengan kita membuat lubang seperti ini, disesuaikan untuk lubang sumbu. Ini, Bu, ya. Untuk net pot, ini namanya net pot untuk wadah tanaman. Diusahakan yang tidak tembus matahari. Fungsinya apa? Kenapa kita pilih yang tidak tembus matahari? Karena ketika kita memakai yang bening dan matahari tembus ke dalam, nanti itu akan tumbuh lumut, Bu. Nah, dan ketika lumut itu udah tumbuh, maka dia akan ikut menyerap nutrisi yang ada di larutan hidroponik nanti. Ini untuk gelas net pot dan sumbu flanel. Yang kedua, dalam hidroponik kita tetap menggunakan pupuk ya, walaupun namanya kita menanam menggunakan air. Di sini tetap di dalam air kita kasih pupuk, karena tanaman nggak akan bisa tumbuh tanpa nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam air. Apa nama pupuknya? Nama pupuknya itu adalah AB-Mix. Khusus kalau untuk hidroponik itu namanya AB-Mix. AB-Mix ini apa? Ini adalah pupuk yang di dalamnya itu adalah racikan garam-garam mineral yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Kalau seperti ini adalah AB-Mix sayuran daun. Karena dalam hidroponik semua sayuran bisa dicoba, Bu. Dari sayuran daun, sayuran buah, bunga, bahkan buah itu sendiri yang seperti melon, semangka itu bisa di hidroponik. Nah, untuk di sini kita bahas adalah sayuran daun karena pemanfaatan lahan pekarangan. AB-Mix, nutrisi untuk hidroponik. Yang perlu diperhatikan, Bu, ya, dalam satu kemasan AB-Mix ini nanti di dalamnya ada dua racikan. Ini racikan A, ini racikan B. Kedua racikan ini nanti akan kita larutkan menjadi larutan atau pengantar nutrisi. Dalam berhidroponik bukan butiran ini yang nanti kita masukkan ke dalam air, tapi ini akan kita larutkan terlebih dahulu. Nanti itu kita akan membahas untuk larutan nutrisinya. Setelah gelas, sumbu, AB-Mix sebagai nutrisi hidroponik, yang kita butuhkan berikutnya adalah rock wool.
Ini adalah rock wool. Apa fungsinya rock wool? Rock wool ini adalah fungsinya untuk menyemai, media semai. Jadi sebelum kita menanam hidroponik ke dalam box, kita semai dulu bibitnya. Semainya di dalam rock wool. Ibu-ibu ada yang tahu nggak cara menyemai dalam rock wool? Nggak tahu ya? Sekarang saya coba praktekkan untuk rock wool. Iya. Untuk memotong rock wool kita pakai gergaji besi, nggak bisa pakai pisau karena dia nggak akan kepotong kalau pakai pisau biasa. Kita butuh gergaji besi. Cara motongnya seperti apa? Untuk rock wool ini yang akan kita gunakan sebagai media semai, kita ukur selebar gergaji besi. Boleh lebih tebal sedikit, tapi jangan lebih tipis. Nah, caranya gimana? Seperti ini Bu ya. Seperti kita motong roti tawar. Seperti ya. Jadi kita potong seperti ini dengan ketebalan minimal segergaji ini ketebalannya. Dari sini ini kita potong menjadi beberapa bagian lagi. Untuk ini kita potong menjadi kurang lebih 18 kotak. Caranya seperti apa? Ini kita potong. Ini kita potong menjadi 18 potongan kecil, potongan dadu. 18 potongan dadu. Untuk motong rock wool diusahakan jangan sampai putus agar lebih gampang dalam penyusunan atau penataan nanti di meja semai, meja semainya. Nah setelah ini, setelah rock woolnya udah terpotong, kita basahin Bu. Kita basahin. Kopi. Ini kita basahin. Ini kita basahin. Cukup hanya sekedar basah, jangan sampai becek, jangan sampai air menggenang. Jadi kalau dia udah merasa meresap atau menyerap air, udah. Nah, setelah kita potong dadu menjadi 18 bagian. Ini setelah kita basahin, kita buat lubang sebagai tempat naruh bibitnya. Lubanginya pakai apa? Pakai pensil bisa, pakai pulpen bisa, atau pakai lidi pun bisa. Ini kita colok Bu ya, colok pembuat lubang. Itu bisa nyolok kan? Agak dimiring biar kelihatan. Nah, ibu-ibu kelihatan nggak? Lubangnya seperti apa kelihatan ya? Ini cukup kecil aja Bu. Kita nggak memerlukan lubangnya yang besar nggak, karena nanti ini cuma tempat naruh naruh biji, naruh biji. Untuk bijinya atau jenis sayurannya itu terserah ibu-ibu mau nanam apa. Ibu menanam pohon duit atau menanam apa?
Kalau di sini yang saya punya adalah bibit sawi cesim. Bibit sawi cesim. Ini nanti ibu-ibu udah tahu kan bagaimana bentuk dari biji cesim ini? Kecil ya, sangat kecil. Untuk cesim dalam satu lubang ini kita bisa isi 1 sampai 2 biji, karena dia adalah jenis sayuran yang bisa tumbuh tinggi, tumbuh ke atas, dia nggak tumbuh ke samping. Ini nanti setiap lubang kita isi 1 sampai 2 biji. Jadi kita nggak butuh lubang yang kecil, iya, cukup lubangnya kecil aja untuk kita menaruh biji sayur apa yang kita mau kita tanam. Setelah biji kita taruh dalam rockwool, apa yang kita lakukan? Kalau kita nyemainya pagi, usahakan semai yang kita ini kita masukkan ke dalam plastik hitam, Bu ya. Kita masukkan ke dalam plastik hitam. Tujuannya apa? Karena ketika dia tidak terkena sinar matahari atau dalam bungkus plastik hitam, itu akan membantu mempercepat perkecambahan. Membantu mempercepat perkecambahan. Dan kemungkinan gagal semainya itu semakin kecil. Kalau seandainya ibu-ibu semai pagi, ini nggak dimasukkan ke dalam plastik hitam, kemungkinan gagal semainya itu lebih besar. Jadi akan lebih bagus kalau kita masukkan ke dalam plastik hitam yang tidak tembus cahaya. Sampai di sini ibu mengerti? Ada yang kurang paham? Ya? Itu masukin ke mana? Kantong plastik petani berapa lama bukanya? Untuk menunggu masa perkecambahan dari kita naruh biji masukin ke plastik hitam sampai keluar kecambah itu 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari nanti kita cek. Kalau dia udah mulai keluar kecambah, kita keluarin, kita kenalin sama matahari. Nanti kalau ini kita ketika keluar cambah, kita nggak buru-buru ngeluarin ke memperkenalkan dengan sinar matahari, nanti dia akan menjadi bibit yang kutilang. Ibu-ibu tahu apa itu kutilang? Tahu. Apa, Bu? Terus tinggi lagi ya. Nah, itu. Ibu-ibu ya bertanya. Siapa punya tumak? Harusnya kurus tinggi sama, Bu ya. Putisem dong. Jadi kalau ketika udah semaian udah keluar kecambah, buru-buru kita keluarin, kenalin ke matahari agar dia menjadi bibit yang sempurna. Tunggu sampai 14 hari. Iya. Bibit yang pendek dan kekar. Nanti kita tunggu sampai kurang lebih 10 sampai 14 hari, Bu. 10 sampai 14 hari dia akan keluar daun sejati. Daun sejati itu yang mana? Daun sejati itu adalah daun yang kedua. Untuk daun yang pertama itu dia bukan daun sejati, itu masih daun bawaan bayi. Nah, ke daun yang keluar berikutnya itulah daun sejati. Ketika daun sejati sudah keluar 10 sampai 14 hari, itu nanti kita siap pindahkan ke dalam net pot. Kita pindah ke dalam net pot, kita masuk ke dalam box. Ini peralatannya sampah semua, Bu ya. Karena kita mencoba memanfaatkan produk limbah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Bukan irit. Kalau buat hidroponik kita bisa buat dari irit sampai wah, itu bisa menyesuaikan dana. Kalau ibu-ibu untuk di rumah tangga kita cukup ya pakai yang simpel aja. Box setelah kita dapat kita lapisin plastik, Bu, karena box itu ada yang bolong. Seperti ini dasarnya dia bolong. Jadi kita butuh plastik dulu. Kita bungkusin plastik untuk menampung air nanti. Plastiknya pakai apa? Bebas. Mau pakai plastik mulsa boleh. Plastik yang biasa dipakai untuk buang sampah itu plastik sampah yang hitam, itu juga bisa. Kalau saya di sini kebetulan pakai plastik UV. Plastik UV ini lebih tebal, dia lebih tahan lama.
Setelah ini nah, setelah boxnya kita siapkan, udah kita lapisin plastik, dia udah kita pastikan dulu plastik yang kita gunakan untuk melapisi styrofoam itu tidak bocor, karena nanti ketika terjadi kebocoran itu akan mubazir, Bu ya. Kita akan mubazir, buang-buang nutrisi, buang-buang air, jadi jatuhnya bukan hemat, kita malah boros. Untuk langkah berikutnya adalah sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tanya dulu airnya air apa? Ya. Air biasa dikasih berisi. Air apa aja ya Pak ya? Di sini untuk air. Nah, satu lagi Bu ya. Dalam hidroponik itu kita mengenal yang namanya kandungan ppm. Apa itu ppm? ppm itu adalah kandungan terlarut yang terdapat di dalam air. Jadi setiap air yang ada di rumah kita itu mengandung ppm-nya sendiri-sendiri, ppm dan pH. pH tahu Bu ya, apa itu pH ya? pH itu adalah kadar asam atau basa dalam suatu zat cair. pH yang bagus untuk tanaman hidroponik itu adalah pH stabil atau pH standar berkisaran 6 sampai 7. Itu pH yang bagus. Dan untuk ppm air apa yang bisa yang bagus untuk yang bagus dipakai untuk hidroponik? Air yang bagus untuk hidroponik adalah air yang mengandung ppm paling rendah. Semakin rendah ppm yang terkandung di dalam air itu akan semakin bagus untuk hidroponik, karena nanti kandungan nutrisi yang terdapat di dalam air bisa diserap sempurna oleh tanaman. Untuk ppm, untuk mengukur kandungan ppm di dalam air, itu dalam hidroponik ada yang namanya TDS. Ini alatnya. Untuk ibu-ibu yang nanti nyampe rumah pengen mempraktekkan membuat hidroponik, bisa memakai TDS untuk mengukur kandungan ppm-nya nanti. Ini digunakan saat apa? Ini di awal kita sebelum memakai air kita tes ppm-nya dulu. Kalau ppm-nya dia lebih dari 100, itu jangan digunakan Bu. Biasanya kalau buat daerah Jayanti ini yang sementara saya cek, ppm daerah Jayanti itu masih di bawah 100. Karena kandungan zat besinya nggak terlalu tinggi. Kalau air pan bisa nggak dipakai? Kalau air aetra ya, Iya. air aetra itu sebaiknya jangan digunakan. Karena apa? Karena di dalam air aetra itu sudah mengandung kaporit. Karena nanti ketika kita sudah melakukan hidroponik menggunakan air yang sudah terkandung kaporit, tanaman kita bukannya tanaman sehat, malah tanaman berkaporit jadinya Bu, yang tidak bagus untuk kesehatan tubuh. Jadi akan lebih bagus kalau kita memakai air sumur. Air sumur bisa, air AC. Air AC kan biasanya AC itu kan ngeluarin air. Kalau ibu-ibu punya AC di rumah, silakan tampung airnya, nanti itu bagus digunakan sebagai air nutrisi. Yang ketiga, air isi ulang. Air isi ulang itu bisa bagus juga dipakai karena ppm-nya dia rendah. Tapi kesannya jadi wah kalau kita pakai air isi ulang. Dengan buat minum. Buat berikutnya, kita ke pelarutan nutrisi Bu ya. Yang seperti saya bilang tadi, untuk nutrisi itu ada dua kemasan, ada kemasan A, ada kemasan B. Ketika pelarutan nutrisi ini kita larutkan, nutrisi ini kita larutkan nanti, jangan sampai tercampur. Karena ketika A dan B itu bercampur, akan menjadi reaksi kimia atau terbentuknya kristal-kristal, dan itu akan merusak kandungan nutrisinya. Untuk cara pelarutannya, saya coba praktekkan di sini.
larutan nutrisi sendiri Bu ya, di sini ada yang untuk setengah liter pekatan, ada yang untuk 1 liter pekatan, ada juga yang untuk 5 liter pekatan. 5 liter pekatan itu maksudnya apa? 5 liter pekatan itu adalah ketika nutrisi ini udah kita larutkan, dia menjadi berapa liter. Nah itu nanti ada di kemasannya masing-masing. Nah di sini. Di sini ada keterangan 1 liter. Ini nanti akan menjadi 1 liter pekatan kalau sudah dicairkan. Cara mencairkannya, karena ini untuk 1 liter air, kita siapkan dulu kurang lebih 500 ml air atau setengah liter air. Kita larutkan di setengah liter dulu. Kalau ibu-ibu nggak punya gelas gayung ukur seperti ini, pakai gayung biasa di rumah itu juga bisa. Itu kurang lebih 1 liter juga isi dulu. Ada yang takutnya ada yang mulai. Bangkunya nggak ada. Jadi Bu ya, di dalam kemasan B, katan B ini ada lagi yang namanya kemasan mikro. Ini adalah kandungan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman. Jadi dia bisa lagi dalam kemasannya. Ini kita aduk. Setelah kita masukkan dalam air, kita aduk. Aduk sampai benar-benar larut. Kalau dikira udah mulai ibu udah merasa udah tercampur, kita tambahkan yang mikro, yang bungkus kecilnya. Ini Bu ya, ini larutan nutrisi untuk pekatan B. Ini belum 1 liter. Ketika kita merasa larutannya sudah tercampur secara sempurna, kita tambahin lagi air sampai pas 1 liter. Setelah larutan nutrisi tercampur, kita gunakan potongan buah sebagai wadah penyimpanannya untuk dipakai ke depannya ya.
larutan nutrisi pekatan B yang sudah siap digunakan. Untuk yang A perlakuannya juga sama. Untuk A perlakuannya sama seperti yang B tadi, dilarutin. Nanti di dalamnya ada kandungan pupuk mikronya, itu juga kita campur menjadi satu. Untuk kandungan nutrisi yang A dan B, Bu ya, kandungan nutrisi A dan B itu warnanya beda. Jadi yang satu warnanya agak kekuningan, yang satu agak butek, lebih tua ya. Kadang-kadang setiap nutrisi AB mix itu memiliki warnanya masing-masing, tergantung dari si peraciknya. Nah, kebetulan yang sekarang kita gunakan ini dari mereknya F4 Bemix. Kalau ada juga karena untuk merek nutrisi hidroponik itu ada banyak macamnya. Terserah nanti ibu-ibu bisa ya, silakan pilih mau pakai nutrisi yang mana. Ini adalah nutrisi AB mix pekatan 1 liter. Ini yang namanya pekatan 1 liter, bukan bungkusnya. Bukan yang dibungkus kecil-kecil 2 tadi, bukan. Ini adalah nutrisi, larutan nutrisi yang pekatannya 1 liter. Jadi kalau ibu-ibu dengar nutrisi 1 liter, bukan bungkus kecilnya tadi, tapi ketika dilarutin, inilah nutrisi pekatan 1 liter. Seperti ini bentuknya. Iya, ini hasil setelah diaduk. Seperti yang saya bilang tadi, untuk larutan AB mix itu ada yang setengah liter, ada yang 1 liter, dan ada yang 5 liter. Perlakuan pengadukannya itu sama. Nutrisi A dan B jangan sampai tercampur. Boleh dicampur, tapi nanti ketika sudah di dalam air. Nah, ketika belum ada air, belum dilarutkan ke dalam air penampungan box, ini jangan sampai tercampur, karena ketika dia tercampur akan terjadi reaksi kimia. Ini untuk larutan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bu? Ya? Untuk 1 liter air itu sama 1 liter yang AB-nya itu yang larutan A sama larutan B itu untuk ukuran air di dalam dalam penampungannya itu berapa liter air? Nah, maksud Ibu mungkin ini ya, perbandingan pemakaiannya ya. Iya, Pak. Nah, untuk perbandingan pemakaian, perbandingannya adalah Bu Okti minta air 1 liter.
Iya. Bentar Bu ya. Ya Pak. Jangan terlalu serius. Untuk hidroponik mungkin di awalnya kita ngerasa ribet Bu ya. Butuh ini, butuh itu, harus ngelarutin ini, ngelarutin itu. Awalnya kita ngerasa mungkin emang ribet karena kalau pada dasarnya sih sama aja Bu. Kita menanam di air dan menanam di kebun, di tanah itu pada dasarnya sama. Kita nanam di kebun juga kita butuh pemupukan, butuh penyiraman. Untuk di hidroponik kita nggak butuh penyiraman, kita nggak butuh pemupukan karena udah dari awal kita siapkan. Untuk perbandingannya pemakaian nutrisi itu seperti apa? Untuk 1 liter air bening atau air awal ini Bu ya, kita pemakaiannya untuk 1 liter ya, untuk 1 liter perbandingannya 5 ml. 5 ml A, 5 ml B. Ibu paham? Jadi 5 ml A kita masukin ke dalam 1 liter air, ditambah 5 ml B dimasukkan juga ke dalam air. Nanti kita aduk. Untuk 5 ml untuk 5 ml ya, itu kurang lebih 1 tutup botol aqua ini. Ini kurang lebih 5 ml. Larinya ke tanaman yang gosong karena terlalu panas, karena kandungan nutrisinya terlalu tinggi. Banyak nutrisi itu. Kalau orangnya yang gosong kayak saya, ini kebanyakan matahari Bu. Kalau kayak saya yang gosong hitamnya yang seperti saya itu kebanyakan matahari, bukan kebanyakan nutrisi. Kalau kebanyakan nutrisi biasanya gemuk. Setelah larutan A dan larutan B kita campur, kita aduk. Nah, di sini fungsinya alat ini untuk mengukur ppm atau kadar kandungan nutrisi yang sudah kita larutkan di dalam air. Di sini ada tombol on off, ada shift atau pengubah satuan ukur, ada hold atau tahan. Yang perlu diketahui juga Bu ya, dalam kita berhidroponik, kita harus mengenal kebutuhan kadar ppm dari setiap tanaman yang kita tanam. Untuk jenis sawi-sawian seperti cacing, pakcoy itu membutuhkan nutrisi 900 sampai 1200 ppm. Untuk kangkung itu lebih tinggi lagi, dia bisa mencapai 900 sampai 1400 ppm. Untuk selada itu rendah, 600 sampai 800 ppm.
Itu untuk jenis-jenis sayuran dan kadar ppm yang dibutuhkan. Nah, ini untuk larutan yang sudah saya larutkan ini, perbandingan 1 banding 5 banding 5, 1 liter air berbanding 5 ml A dan 5 ml B. Ini adalah untuk jenis sayuran, sawi-sawian dan kangkung, atau bisa juga bayam. Karena ppm yang kita dapat adalah 1044 ppm. Udah ukuran ppm segini cocok untuk jenis sayur, sawi-sawian dan kangkung, bayam. Nah, untuk ppm segini nggak cocok untuk tanaman selada karena dia terlalu tinggi. Tadi ada ibu yang nanya, gimana kalau seandainya kita kebanyakan dalam mengaduk nutrisi? Misalnya 1 liter air ini kita isi 10 ml A atau B. Itu nanti kadar ppm yang terkandung di dalam air ini otomatis tinggi, bisa mencapai 2000. Apa efeknya ke tanaman? Efeknya ke tanaman adalah terjadinya kegosongan di pinggiran daun. Jadi kita bisa gagal tanam. Apalagi itu ketika tanaman masih kecil, masih 1 minggu tanam, 2 minggu tanam. Ketika kita ngasih ppm terlalu tinggi, nanti tanaman bisa mati karena terlalu keras kandungan nutrisi yang terkandung di dalam air. Jadi ppm, kalau ibu-ibu di rumah pengen nanam sawi nih, misalnya jasim atau pakcoy. Ibu-ibu tahu pakcoy ya? Sawi sendok. Itu kita cukup pakai perbandingan 1 liter air 5 ml A, 5 ml B. Itu perbandingan pas. Kalau ibu-ibu mau membeli alat seperti ini juga bisa, untuk lebih memastikan kandungan kandungan ppm yang terkandung dalam air. Tapi kalau seandainya nggak punya alat seperti ini, cukup pakai perbandingan dasar seperti tadi, 1 banding 5 banding 5. Langkah selanjutnya apa? Kalau kita menanam sistem WIC, memakai box seperti ini, kita ukur air yang kita gunakan di dalam box ini berapa liter atau berapa gayung. Dalam 1 gayung itu ada 1 liter air. Misal 5 liter air atau 5 gayung air. Sekarang perbandingannya berapa? Kalau ibu memakai 5 liter air di dalam box ini, berapa, Bu? 5 tutup. Iya. 5 tutup botol aqua atau 25 ml A, 25 ml B. 5 tutup A, 5 tutup B. Itu yang kita gunakan ketika kita memakai 5 liter di dalam box. Ketika kita sudah mengukur air, kita sudah mengukur ppm, larutan nutrisi sudah kita campurkan. Langkah selanjutnya adalah Bibit taruh. di sini kita saya minta maaf sebelumnya karena saya nggak punya bibit yang udah siap pindah. Jadi seperti tadi waktu kita semaian kita anggap ini udah 2 minggu, udah keluar daun sejati. Hal yang dilakukan adalah pemindah tanaman. Waktu yang tadi udah kita potong dan kita isi biji dan udah tumbuh bibitnya, ini kita potong seperti ini. Kita potong seperti ini, kita masukkan ke dalam net pot sampai menyentuh kain flanel. Seperti ini. Kita di dalamnya udah ada biji yang siap kita tanam ya. Nutrisi sudah siap, air sudah siap, bibit sudah siap, net pot sudah siap. Kita melakukan penanaman. Kita tutup, kita masukkan ke dalam kubah. Sumbu ini sampai menyentuh air larutan nutrisi yang ada dalam box, karena nanti air ini akan terserap ke atas yang mengantarkan air nutrisi ke dalam ke dasar tanaman. Cukup seperti ini, nanti kita tunggu pertumbuhannya seperti apa. Kalau seandainya air yang kita siapkan di dalam box ini lama-lama akan habis, Bu. 1 karena penguapan, 2 karena penyerapan. Nah, kita harus rutin nengok air yang ada di dalam box ini. Kalau kira-kira airnya sudah berkurang, kita tambahin lagi air seperti tadi.
kita larutin di luar box. Kita larutin air perbandingannya 5 ml A, 5 ml B untuk 1 liter air. Kita tambahin lagi ke sini sampai menyentuh sumbu. Pokoknya berulang seperti itu sampai tanaman siap kita panen. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah penempatan box ini. Karena kita di sini pemakaiannya air dan nutrisi yang kadar ppm-nya terukur. Tolong jangan sampai terkena air hujan. Karena ketika sudah terkena air hujan, larutan nutrisi yang terkandung di dalam air yang sudah kita siapkan dari awal itu akan tercampur air hujan. Kandungan ppm-nya pun akan menurun karena ditambahin air. Jadi usahakan kalau ibu-ibu nanam sayur menggunakan box seperti ini, cari lokasi, cari tempat yang terkena sinar matahari tapi tidak terkena air hujan. Sinar matahari sangat penting, Bu, ya. Jangan dianggap hidroponik itu bisa bebas naruhnya, enggak. Tetap seperti tanaman seperti yang lain, butuh sinar matahari sebagai fotosintesis. Jadi yang perlu diingat adalah hidroponik boleh terkena matahari tapi jangan terkena air hujan. Beda dengan yang di kebun. Harus kena air hujan, harus kena matahari. Itu bedanya. Karena kalau kita iya, gila nanti demam dia nanti. Emangnya wajib, gila. Untuk sawi-sawian kita tunggu sampai 1 bulan, Bu. Untuk sawi-sawian 1 bulan kita udah bisa panen. Untuk kangkung dari HST ya, dari hari setelah tanam 2 minggu udah bisa kita panen. Bayam 2 minggu udah bisa kita panen dari HST. Sampai di sini, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan ibu-ibu, ada yang ya? Pak. Untuk hidroponik seperti yang saya bilang tadi, hidroponik itu adalah media menanam menggunakan air. Semua tanaman bisa, Bu. Semua tanaman bisa. Cuman kembali ke kitanya. Kira-kira tanaman ini cocok nggak? Maksudnya ketika kita merubah tanaman ke hidroponik akan ada plus minusnya. Kalau kayak sayuran kita kan mungkin gampang, tapi kalau kayak jenis buah-buahan akan agak susah. Cabe bisa, cabe, melon, tomat, jagung bisa, tapi agak ribet. Jagung bisa, tapi agak ribet. Tapi kalau cabai juga kan cabangnya banyak apa? Nggak ribet juga. Kata saya cabai. Oh, kalau cabai nanti sama seperti ini, seperti yang kita tanam di tanah. Untuk kalau kita menanam sayuran buah itu agak lebih spesifik. Dari pindah tanam sampai dia tumbuh bunga itu memakai nutrisi sayuran daun. Karena kita ngejar daunnya. Ketika dia udah mulai berbuah atau mulai keluar bunga, kita akan beralih ke nutrisi abemik yang khusus tanaman cabai untuk mengejar buahnya. Jika kandungan ppm dan perawatan ibu-ibu bagus, hasilnya akan lebih bagus juga. Itu untuk sayuran buah. Untuk melon juga sama, melon semangka sama. Di awal kita pemakaiannya karena di awal dia belum keluar bunga, kita kejar daun dulu. Daunnya udah bagus, pertumbuhan udah bagus, kita pemakaian abemik sayur daun. Nanti ketika dia udah mulai belajar berbunga, kita ganti ke abemik yang khusus tanaman buah. Untuk melon ini hanya untuk penempatan akar. Kalau kira-kira tanaman yang menjalar atau tinggi, perlu diingat hidroponik ini hanya untuk tempat akar, bukan tempat batang. Maksudnya dalam artian seperti apa? Kita menanam tinggi, perlu diingat hidroponik ini hanya untuk tempat akar, bukan tempat batang. Maksudnya dalam artian seperti apa? Kita menanam akarnya yang kita spesialkan di sini, tapi untuk batang atau buah kita buat lagi ini. Perambatan, penopang media, iya. Kita buatin tiang lagi sebagai penopang.
Pak, tapi nanya, itu kan banyak hidroponik yang istilahnya kalau udah ditaruh di halaman rumah itu kan kecampur sama air hujan. Nah, makanya saya bilang Bu, cari tempat. Nah, kalau seandainya Ibu pengen, Ya, enggak kan banyak yang saya lihat. Emang Bapak menyarankan jangan sampai kena air hujan, tapi yang saya lihat banyak kan ada di depan rumah, di pagar-pagar kayak gini. itu terkena air hujan Bu ya. Kena air hujan, tapi bagus juga tanamannya. Nah, itu bisa Bu, bisa. Tanaman hidroponik enggak seperti ini. Jadi ketika kita udah melakukan penanaman hidroponik seperti ini, memakai box sistem wick seperti ini, kita taruh di luar, oke, nggak apa-apa. Terkena air hujan, oke, bisa. Tapi harus ekstra penanganan. Nanti ketika air nutrisi yang ada di dalam ini udah bertambah dengan air hujan, kita cek lagi ppm-nya. Tambahin lagi kali ya? Cek lagi ppm-nya. ppm-nya turun apa enggak? Iya. ppm-nya turun apa enggak? Kalau ppm-nya turun dari yang seharusnya, misalnya kita setting awal udah 1000, di angka 1000. Ketika kena air hujan dia bisa turun ke sampai ke 400 apa 500. Kita tambahin lagi nutrisi A. Tambahin lagi. Nanti kita tambahin A, kita tambahin B, ukur lagi sampai ketemu di angka 1000 lagi. Itu bisa Bu, boleh nanam di luar, cuman penanganannya kita yang lebih ekstra karena ada pengecekan nutrisi, pengecekan ppm. Itu dilakukan secara berkala ketika turun hujan. Mungkin ada yang lain? Ibu, gimana Bu jawabannya? Iya. Nggak usah. Nah pokoknya nanti kita kalau udah surut, kalau airnya udah habis, kita tambahin lagi air. Kita tambahin lagi air yang sudah dicampur A, dicampur B. Tambahin lagi. Iya. Kalau habis airnya untuk penanaman sayuran di awal dia agak lama Bu. Dia banyak menyedot air itu ketika tanaman itu udah mulai dewasa. Di situ dia mulai banyak menghabiskan air. Di minggu ketiga dan minggu keempat di situ dia banyak menghabiskan air. Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu ada yang mau ditanyakan? Mau nanya kalau Pak, kan kita biji biar cepat tumbuh. Biar cepat ngecambah gitu Bu ya. Biar cepat tumbuh. Untuk kalau ibu-ibu punya di rumah biji sayur, biji bibit, punya bibit, gimana caranya biar cepat tumbuh? Caranya biar cepat tumbuh adalah bibit ini kita rendam di air yang hangat-hangat kuku. Kita rendam semalaman di air yang hangat-hangat kuku. Jangan terlalu matang, jangan terlalu panas. Nanti kalau terlalu panas matang loh. Ngopi nanti dia. Hangat-hangat kuku direndam 1 malam. Besoknya ditiriskan. Setelah ditiriskan, ibu apa namanya bahasa di sini ya? Disekop. Ya, disekop juga. Diketuk, ditutup selama 1 malam. Biar nggak dingin Bu ya. Ya, nanti dikekep lah ya. Disekop nanti selama 1 malam. Besoknya biasanya udah tumbuh kecambah Bu. Kecambahnya udah keluar. Ya kalau saya kan langsung biji diawulin itu Bu ya. Dari bungkus langsung. Kadang lama. Iya. Untuk penanganan biji yang lama tumbuh biasa seperti itu Bu. Kita rendam di air hangat-hangat kuku selama 1 malam. Kalau air biasa dia untuk membuka cangkang bijinya itu dia lebih susah Bu. Ini kan kalau takutnya nggak panas, takutnya nggak tumbuh kalau panas.
Biasanya kalau udah kita melakukan perawatan seperti itu, dia nggak tumbuh, biasanya bibitnya udah expired. Karena bibit juga ada masa expirednya. Nah, kalau nanam kan lihat dulu, udah masa berlakunya masih ada nggak gitu Pak? Masalahnya Untuk nggak tumbuh-tumbuh itu selain perawatan, penyekepan, masa expired, penyimpanan. Ibu penyimpanannya setelah dipakai nih, sekarang dipakai. Sisa bibit ini ibu simpan biasanya seperti apa penyimpanannya? Nah, biasa kan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, daya tumbuhnya si bibit, kita taruh di kulkas. Bukan pura-pura itu nggak suka tumbuh. Nggak boleh berantem. Ada wasit pet. Biasanya kalau udah perlakuan kita seperti itu, udah spesial seperti itu, kita rendam di air hangat kuku udah, kita sekep kita udah, penyimpanan di kulkas juga udah, tapi tetap nggak mau tumbuh, berarti itu adalah bibitnya yang jelek. Biasanya seperti itu, bibitnya yang jelek. Ini yang bibit Bu Haji tanya bibit apa? Yang dari toko. Bibit yang apa? Apa aja Bu, maksudnya kan saya beli nih di toko nih yang packing kayak itu ya. Langsung masuk kulkas dulu nih. Sesuai pengalaman saya. Ya, silakan Bu, silakan. Kebetulan kan saya pernah dapat, ini sharing aja ya Bu, bukan berarti saya yang paling tahu ya. Kebetulan saya pernah nyoba. Jadi saya pernah dapat buah dari KWT Tapuring Farm yang ada di Pasir Muncang, itu labu madu. Nah, saya mencoba untuk mandiri benih. Jadi dari labu yang diberikan oleh Bu Waslini itu, benihnya saya jemur. Terus kan kebanyakan kalau perkecambahan susah itu pecah karena buahnya kering Bu. Jadi dia memang butuh air supaya cepat pecah. Jadi saya perlakukan yang tadi Ibu bilang sekat, kita butuh media yang seperti ini nih, yang ada tutupnya. Kalau punya kaos dalam anak yang bekas, bisa ditaruh. Pertama tadi betul, seperti yang sudah sebutkan, direndam pakai air hangat-hangat kuku. Tapi kalaupun nggak direndam pakai air hangat kuku juga nggak apa-apa sih Bu. Direndam dulu sekitar 3 jam. Lebih bagus lagi dikasih irisan bawang merah, karena dari irisan bawang merah itu mengandung zat ZPP ya, untuk merangsang akar dan kecambah pecah. Jadi setelah saya rendam 3 jam air biasa dengan irisan bawang merah, saya tiriskan. Terus saya basah itu kaos dalam bekas anak saya taruh, saya tata biji labu madu tadi, saya tutup lagi pakai kaos dalam, saya masukkan ke dalam ini tempat tutup. Kenapa harus ditutup? Karena kan di rumah juga ada semut ya Bu ya, takut gagal. Terus biasanya saya taruh, kalau misalnya ini Pak, pengalaman saya pribadi di rumah ya, kalau saya nggak tutup pakai kresek hitam tadi, saya taruh di bawah sofa Bu. Sofa kita kan ada juga yang rendah ya sampai ke bawah. Nah itu kan juga minim matahari, taruh aja di bawah gitu. Insya Allah kan cuma 24 jam nggak bakal dibawa sama-sama pergi ya. Tapi ini saya mau coba menjawab pengalaman saya untuk pecah benih lebih mudah seperti itu tadi. 3 jam direndam air biasa, tidak perlu air hangat, dengan irisan bawang merah yang dipercaya mengandung ZPP untuk merangsang pertumbuhan akar juga perkecambahan. Ditaruh di kaos dalam bekas basah tadi, tutup lagi pakai tepak seperti ini. Insya Allah 2-3 hari itu dia udah keluar akar, kecambah pun udah pecah. Jadi udah bisa dipindahkan ke media tanah. Ini kalau bicara tanah ya, tapi juga bisa seperti selada ya. Selada itu kan susah juga tuh karena terlalu halus. Kadang kita mau milih benih yang unggul, bisa juga pakai media yang tadi seperti itu. Nanti baru kita pindahin ke rock wool seperti itu. Mungkin sedikit menjawab rasa penasaran Bu Haji Daryoto ya. Gimana Bu? Udah puas Bu? Ya, nanti dipraktekkan, insya Allah. Nanti dipraktekkan. Soalnya kalau yang dari toko itu banyak gagalnya saya. Kalau dari toko Bu, kalau yang benih sendiri malah bagus. Kalau saya nih benih sendiri bagus. Tapi kalau udah habis kan saya terus udah 3 kali 4 kali kita benih lagi itu kan kurang bagus. Kalau membenihkan kan 2 kali aja, jangan banyak-banyak. Kalau padi sekarang beli di toko tanam terus kita benih bikin benih 2 kali tanam, udah kesananya nggak boleh. Biasa kalau yang dari toko itu juga kualitas benihnya juga masih perlu dipertanyakan lagi. Iya. Aneh kata saya. Kadang-kadang yang pengalaman saya, walaupun dia bermerek udah bagus, mereknya udah F1 terkenal. padahal beli Ya, F1. F1 itu yang Iya, cap panah merah F1. Tapi kadang juga ada yang nggak mau tumbuh. Iya. Karena kadang-kadang kualitas benih itu juga kita kan nggak tahu. Sering saya protes ke tokonya,
Seperti yang dikatakan Ibu Camat tadi, untuk membantu pertumbuhan selain disekap dan direndam air hangat, apa direndam air biasa juga bisa. Ada potongan bawang merah itu adalah untuk membantu pertumbuhan akar sebagai ZPT atau zat perangsang tumbuh. Jadi bisa digunakan sebagai zat perangsang tumbuh bawang merah. Dipotong, diiris-iris bisa, ditumbuk juga bisa. Nanti dicampur dengan air rendaman. Oke, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Masalah hidroponik? Mungkin dari saya sedikit ya Pak. Ya, silakan. Kebetulan kan di Desa Pasir Muncang ini lagi memulai hidroponik juga Pak. Kebetulan kemarin saya temui itu bibitnya itu kutilang gitu. Nah ini harusnya ada tumbuh pertanyaan nih dari Pasir Gintung, terutama tentang daun semu, daun sejati. Nah itu ada hubungannya dengan kutilang tadi. Pertama dari kelamaan ini ya, masanya dia terhadap perlindungan matahari berapa jam. Terus daun semu, daun sejati juga harus tahu tuh. Ayo, ini saya mewakili ya Pak ya dari Pasir Gintung, tolong dijelaskan baiknya maksimal berapa jam untuk benih disimpan di perlindungan dari bawah sinar matahari. Terus baiknya pindah tanam itu setelah daun jam sejatinya ada berapa daun? Ya, terima kasih. Oke, buat itu ya. Daun sejati atau daun semu, mungkin yang pertama adalah berapa lama kita semai. Ya seperti saya bilang tadi, dari kita naruh bibit di dalam rockwool untuk hidroponik Bu ya. Dari kita naruh biji bibit ke dalam rockwool, setelah dibungkus plastik hitam atau seperti yang Bu Camat tadi bilang, kita taruh di bawah sofa untuk mengurangi intensitas cahaya. Kalau pengalaman saya untuk sawi-sawian 2 hari 1 malam itu dia udah mulai keluar kecambah. Nah, pengenalan mataharinya kapan? Ketika dia udah mulai berkecambah, langsung dikenalin ke matahari. Jangan sampai dia keluar batang, keluar daun. Nanti kalau ketika kita telat memperkenalkan ke matahari, dia akan menjadi yaitu seperti tadi, kutilang. Jadi ketika dia udah mulai keluar akar kecambah, langsung kita kenalin ke matahari. Mungkin gak full 1 hari, mungkin 2 jam apa 3 jam kita kenalin matahari. Ya nanti ketika udah matahari udah terik banget, kita tarik lagi, kita agak taruh di tempat yang agak redup, yang teduh. Nanti ketika dia sudah mulai keluar daun yang agak hijau, belum keluar daun sejati, masih daun semu. Daunnya sudah mulai agak hijau, kita full 1 hari kenalin matahari nggak apa-apa, sampai dia tumbuh daun sejati. Daun sejati itu seperti saya bilang tadi, daun yang kedua. Yang daun pertama itu kan daun semu ya. Untuk yang kedua dan berikutnya itulah daun sejati. Ketika daun sejati sudah keluar, dia siap untuk dipindah tanam. Itu. Mungkin gimana Bu? Malas bisa ya ditangkap ya. Jadi tadi pembenihan itu 2 hari 1 malam, habis itu dikenalkan sinar matahari. Kalau baru keluar kalau terlalu lama nanti keburu batangnya keluar, daunnya keluar, itu pasti kutilang. Jadi 1 malam 2 hari kenalkan sinar matahari. Itu juga jangan siang-siang ya. 6 jam aja udah cukup sebetulnya. Sinar pagi gitu ke menjelang ke siang tarik, atau dari siang mulai redup mau ke sore juga udah bagus. Ya malas ya. Terus ada lagi nggak mau ditanya nih dari Pasir Gintung? Pak, nanya lagi, tapi kalau udah dulu mau nanya dulu deh. Ya, Pak, nggak apa-apa. Pak, itu kan udah tumbuh, terus ditaruh di rumah bibit kan ada transparan itu, sinar matahari itu nggak kena langsung, itu bagus nggak? Untuk sinar matahari nggak kena langsung, untuk di hidroponik Bu ya, untuk yang sudah merambah ke produksi ya, maksudnya alhamdulillah udah luas, biasanya pemakaian atap. Nah atapnya ini kan matahari nggak langsung ke tanaman,
Ada yang namanya kita atap bisa kita gunakan plastik UV. Yang bagus dan disarankan untuk hidroponik adalah plastik UV. Tapi kalau seandainya plastik UV nggak ada, kita bisa ganti menggunakan asbes transparan. Yang putih. Yang putih, yang bening. Nah, asbes transparan itu nggak apa-apa Bu, bisa. Karena yang dibutuhkan itu adalah sinar matahari. Tujuannya diatapin itu apa? Matahari masih bisa mengenai tanaman, itu nggak apa-apa. Mau pakai plastik UV bisa, mau pakai asbes transparan juga bisa, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Kalau nggak ada yang nanya lagi, nanti saya tunjuk satu orang membuat kesimpulan dari awal sampai akhir narasumber udah ngasih info apa aja. Siap nggak Ibu? Yang mau Ibu Iya siap? yang udah mau Nah, Ibu Iya yang di depan siap. Ibu Iya yang di belakang siap nggak? Siap? Malah siap. siap. Nanti kita coba ya Pak. Ini alhamdulillah nih narasumbernya hari ini bagus loh Bu, menerangkan semuanya. Jadi ini saya menambahkan sedikit, mungkin mau bertanya tapi malu Pak. Mau nanya tadi AB Mix yang beli di mana? Di Shopee banyak Bu. Harganya 20.000 kalau nggak salah ya. Kalau AB Mix bervariasi Bu, bervariasi tergantung dari merek. Dari merek juga berpengaruh, karena kandungan nutrisi yang ada di dalamnya kan dia racikan nutrisinya kan dia beda merek, beda harga. Untuk yang 1 liter seperti ini kisaran harganya 20.000 sampai 30.000 untuk yang 1 liter. Untuk yang 5 liter kisaran harga di atas 90.000. 97. Iya, di atas 90. Ada yang 90, cuman kadang-kadang kalau buat pengalaman saya kandungan nutrisinya nggak cocok dengan air di wilayah kita. Kalau saya pemakaian AB Mix-nya untuk daerah Jayanti sini ya Bu ya, pemakaian air daerah Jayanti sini yang bagus itu adalah AB Mix hidroponik Surabaya. Itu bagus, cocok untuk sayuran kadar ppm di air yang ada di Jayanti. Hidroponik Surabaya. Biasanya dia di toko-toko online shop banyak. Di online shop banyak. Saya juga untuk perlengkapan hidroponik, saya cuma beli bibit aja Bu di toko pertanian. Sisanya semuanya online. Untuk rockwool saya beli online. Untuk AB Mix saya beli online. TDS ini juga saya online. Yang ini kain flanel Bu. Kain flanel Ibu bisa beli di fotokopian ada, di aksesoris jahit ada. Banyak. Pak, ini saya semangat nih Pak. Kalau nanya berarti kan mau praktek ya. Oh iya. Boleh saya deketin Bapak ya? Silakan. Biar kameramannya juga nggak goyang. Pertama ini dulu ya, mungkin ini namanya rockwool. Nanti bisa dicari di Tokopedia atau di Shopee ya Bu ya. ROCKWOOL. Ini sejatinya adalah batu yang digiling hingga menjadi seperti benang wool. Makanya dikasih namanya rockwool. Ibu beli nggak usah satu slab yang panjang itu, kan ibu baru mau nanam sedikit juga kan, jadi bisa beli seperempat. Ada lah di situ kisaran harganya ya, yang 10.000 sampai 15.000 kalau nggak salah ya Pak. Iya benar. Terus ini yang kedua, ini gelas es ya Bu. Saya sih mengharapkan ibu nggak usah beli net pot, beli aja nih kayak aqua gelas juga bisa digunakan. Ini buat es nom-nom ini juga bisa. Kalau bisa manfaatin aja sampah sekitar Bu, nggak akan meracuni tanamannya juga kok gitu ya. Nah yang ini yang harus beli Bu, karena saya udah pernah coba pakai kain baju anak-anak di rumah, kurang begitu bagus penyerapannya. Jadi ini harus beli. Ini namanya kain flanel, Ibu bisa temuin di toko buku. Biasanya buat kerajinan anak-anak ya. Terus yang ketiga ini namanya apa? Tadi udah dibilang sama Bapak? Styrofoam dari anggur. Kalau misalnya kebetulan ada yang habis beli ikan di pasar ikan, belinya banyak, itu juga pakai styrofoam ya, malahan di bawahnya nggak bolong seperti ini. Tapi kalau misalnya seperti ini harus ditambah plastik ya Bu ya. Iya, plastiknya tadi bisa juga yang plastik sampah, saya biasanya pakai yang hitam itu ya, yang besar itu. Terus apalagi Pak? Ini ya, AB Mix. AB Mix juga Ibu tadi beli aja yang kemasan paling kecil, karena kan Ibu mau skala rumah tangga kan, bukan skala produksi. Jadi beli aja yang untuk ukuran 0,5 liter ya Pak, yang paling kecil ya. Bisa, ada 0,5 liter ya. Untuk produksi di rumah tangga pakai yang 0,5 liter aja cukup. Ya, kayak saya kan rumah tangga Bu. Jadi kalau saya beli yang banyak-banyak takutnya terlalu lama disimpan jadi kualitasnya turun kan.
Jadi saya beli yang kecil Bu, nanti botolnya pakai yang Aqua 600 ml itu gitu. Terus selanjutnya apa lagi Pak yang dibutuhkan? Oh benih ya Pak ya? Benih itu kalau saya mungkin biasanya pakainya tanah merah. Di rumah saya kebetulan dekat Superindo bisa didapatkan juga Bu, dan gak terlalu mahal. Ada kemasannya kecil juga kayak sawi, isinya 1000 benih Bu, pakcoy 1000 benih, sawi 1000 benih, banyak Bu. Harganya juga hanya 12 ribuan Bu. Ada yang 9.000, 8.000 juga ada. Nah itu di e-commerce ya Bu ya, yang tadi dibilang tadi bisa dibuka. Pokoknya nanti untuk masalah benih silakan Ibu pilih sendiri, harganya silakan disesuaikan saja. Ini disimak ya, Ibu udah beli ya sama Ibu Las, nanti ditanya sama saya. Nah, tadi pekatannya gimana? 1 liter air tanah, jangan air hujan karena mengandung pH tinggi. Jangan juga pakai air pump karena mengandung kamorit. Jadi 1 liter air tanah atau air tampungan dari air AC juga boleh. Dicampurkan dengan 5 ml pekatan A dan pekatan B, ya. Terus sampai dengan ketinggian tadi menyentuh apa tadi? Kain flanel. Nah, benihnya setelah berumur 1 minggu sampai 2 minggu keluar daun sejati baru dipindah tanam. Cek air berkala selama seminggu sekali. Kalau curah hujannya nggak tinggi ya, kalau curah hujannya tinggi pasti kan air bertambah, pekatan berkurang, berarti harus ditambah. Tapi jangan ini langsung dicelup ke dalam sini ya Bu. Tetap kita sediain air 1 liter, campur dulu, baru dimasukkan, diaduk, baru diukur ulang. Oh iya nih maaf, ini juga kelupaan. TDS meter ini harganya berapa Pak? Saya lupa. Untuk TDS meter ini bervariasi Bu. Biasanya kalau untuk TDS meter Bu ya, dari pengalaman saya, jangan beli yang di bawah harga 70.000. Biasanya dia cuma sekali pakai, habis itu dia udah error, nggak bisa nggak pas ukurannya. Kalau pengalaman saya di atas 80.000, di atas 90.000 dia masih bisa dipakai bertahan lama. Karena harga juga menunjukkan kualitas. Tapi misal Ibu mau belajar dengan dana tadi terbatas kan di skala rumah tangga. Tadi kan udah dapat ya kisi-kisi dari Bapak narasumber ya. Air tetesan AC atau air tanah 1 liter sebanding dengan 5 mili ini dengan 5 mili ini. Kalau bingung ini udah pasti 5 mili atau enggak, ibu kan punya anak kecil di rumah, ada sendok makan obat kan? 5 mili 1 sendok itu, ibu tuangin ke situ. Itu udah yakin berarti 5 mili kan? Gitu. Nah, nanti berjalannya waktu ibu udah produksi lebih banyak, sambil nabung baru beli ini, nggak apa-apa ya, seperti itu. Apalagi Pak kira-kiranya? Kalau dari saya udah sih Bu, Udah ya? cukup sekian. Jadi dari semua ini murah, ini perlu, tapi kalau menurut saya nggak terlalu urgent ya, nanti ada dananya baru dibeli nyusul. Makanya kalau kata saya coba dulu, kalau misalnya sudah berhasil pasti kan semangat pengen nanam lagi, sisihkan uang dapur belanja, dicoba untuk beli ini supaya bisa tahu gitu, oh udah benar-benar pas, jadi yakin hasilnya juga bagus gitu ya. Ya nanti siap-siap nih 3 orang saya mau tanya. Saya tambah sedikit Bu ya. Ya. Untuk rockwool, kalau kira-kira Ibu masih bingung rockwool itu bagaimana penanganannya, belinya di mana? Ada alternatif lain. Kalau Ibu di rumah misalnya punya kasur bekas yang udah nggak kepake, itu bisa sebagai pengganti rockwool. Bukan kasur kapuk ya Bu? Bukan kasur busa. kapuk, tapi kasur busa yang kayak Innova. Pokoknya kasur iya. Pak harus hati-hati di sini Bu. Takutnya dia pakai kapuk habis ini. Kasur busa ya Bu. Kasur busa Bu ya, kasur busa yang sudah tidak dipakai itu bisa dimanfaatkan sebagai media semai. Ada, Iya, bisa. betul. Itu juga ada di tukang-tukang ini ya, limbah ya Bu. Ya boleh lah minta, mungkin beli juga nggak terlalu mahal ya. Jadi mungkin kalau busa setahu saya dia harus dicubit dulu tengahnya biar bolong. Karena kalau dicolok dia Kalau gitu mental. dia balik lagi. Jadi memang harus cubit pakai kuku. Ya. Kita potong dadu, nanti kita tengahnya kita cubit untuk tempat bibit. Boleh nggak kita simulasi Pak, kira-kira harganya berapa dari ini ya, dari ini dulu. Ini seperempat slab itu harganya 10.000 ya kalau nggak salah ya. Seperempat, mungkin kisaran sedikit kisaran 10.000 Bu. 10.000. Karena satu slab 1 meter itu kan ya harganya 70 ribuan sekarang, 60 sampai 70 sekarang. Nanti kita hitungnya 10.000 ya. 10 ribu 15 ribuan lah. Gelas gratis, kain flanel itu selembar kalau nggak salah 5.000 ya, atau kurang itu malahan. Udah 15.000. Sedikit untuk kain flanel, kalau emang kita mau bikin estimasi rendah, kalau itu dengan estimasi Bu ya, pengalaman saya sendiri juga dulu waktu saya belum mengenal flanel, yang saya gunakan itu handuk bekas. Oh anduk bisa ya Pak? Handuk bisa. Penyerapannya gimana? Penyerapan handuk bagus.
Handuk jangan yang 100% katun, tapi yang ada poli microfibernya, itu akan lebih awet. Nah itu sih lebih spesifik lagi ya. Ini handuk bisa kalau seandainya ibu di rumah, nyampe rumah pengen praktek nih gitu, nyari flanel masih jauh kira-kira gitu, pakai handuk bekas bisa untuk sementara sampai menunggu flanelnya datang. Tapi saran saya mah beli aja 5.000 ya Bu. Oke, kita lanjut. Ini 10.000, gelas gratis, flanel 5.000. Ini tadi berapa Bu? 5.000 ya, udah 20.000. Benih tadi 10.000, 30.000. Terus ini tadi berapa Pak? 20.000 ya? 27.000. 27.000. Jadi udah 57.000 ya? 57.000 dengan benih 1.000 benih Ibu. Ini satu kotak ini bisa sampai 15 ya Pak? 5. Tergantung daunnya sebetulnya. Tergantung apa yang kita tanam. Iya. Kalau untuk satu kotak yang besar ini, kalau kita mau nanam pakcoy atau selada, mungkin hanya 6. Kalau pakcoy atau selada mungkin hanya 6. Tapi kalau cesi bisa sampai 15. Sama aja Bu. Kalau kayak kita. kangkung juga full bisa, karena dia kan sayurannya yang ke atas Bu, tumbuhnya bukan ke samping. Yang penting memulai aja ya Bu, karena tanaman itu harus dikenali juga. Nah ini saya ada kisi-kisi. Tanaman juga kayak kita Bu, ada yang numbuhnya ke samping, ada yang numbuhnya ke atas ya. Kalau kangkung kan tadi ke atas, bisa nih 15. Tapi kalau kayak sawi, pakcoy, dia kan boros tuh tumbuh ke samping. Nah, kalau mau maksimal hasil daunnya dia mekar bagus, daunnya banyak, ya ini jangan terlalu penuh. Mungkin kalau untuk peremajaan nggak apa-apa di sini, nanti udah agak besar baru dipindah kotak yang satunya lagi. Jadi ibu mau mulai aja dulu peremajaan. Udah 3 minggu, ibu beli lagi kotak satu lagi, kasih air, baru dibagi 2 gitu. Ya, sampai sini kita hitung tadi 57.000 Ibu ya untuk 1.000 tanaman. Tapi kalau bisa saran saya beli kotaknya lebih dari 2 kalau mau nyoba. Gitu, karena flanelnya juga masih lebih juga gitu ya. Ya, mungkin dari saya segitu, mungkin Pak narasumber mau nambahin juga. Pak. Kalau dari saya udah cukup sekian Bu ya, penjelasan dari saya mungkin cukup sekian. Kalau ibu-ibu masih ada yang mau ditanyakan? Apanya itu Bu? Kalau cara panennya, ketika kita udah mau panen, Kalau udah mau tumbuh gede gitu, ya belum panen, jadi yang dia tanyakan itu sampai panen itu aja, sampai panen dia tuh di sini, hanya perlu disiram, ibu tinggal ngecek aja airnya. Gelas ini kalau seandainya nanti ibu pengen, ini udah rapet nih Bu, misalnya ibu pengen ke box berikutnya, angkat aja Bu sama gelas-gelasnya, nanti tinggal dipindahin. Jadi gelasnya ini yang pindah, iya, tetap di sini sampai panen. Nanti kita, iya, nanti tinggal ditarik aja ketika panen. Paling ininya harus diisi, karena kan masih banyak akar tuh panjang, supaya sayur yang dari seterusnya 57.000 itu udah seterus ya, bisa berbulan-bulan ya Bu. Jadi ini akarnya harus dibersihin ya Bu, untuk memaksimalkan nutrisi pohon yang selanjutnya atau apa sayuran yang selanjutnya. Jadi baru tahu kan 57.000 ini bolongannya kenapa? Buat ngebolonginnya kita pakai solder Bu. Untuk lebih gampang kita pakai solder. Ibu punya obeng kan di rumah, kompor kan di rumah, panasin, dicoblos kan. Terus ini gimana cara masukinnya? Pisau dibakar di kompor, dicoblos, masukin ininya gitu. Ya. Nah nanti kalau ada yang mau memulai, jangan lupa rokulnya tadi dipotong 1 iris tadi, terus ini dibagi 9 ya Pak. Ini berapa nih? Kalau 18 ya. Kalau ini aja, ini udah jadi. 14 ya. Nah ibu perhatian, ini tadi rokul segini 10.000, udah dipotong jadi 18 biji Bu, sedangkan ini 15, habisnya cuma segini sekali nanam. Sekali nanam kita cuma butuh segini Bu. Untuk satu box ini kita cuma butuh segini. Ini pun masih ada sisa 3 biji lagi.
Kalau saya biasanya memang saya buat nyortir bibit unggul, bibit yang kurang baik sih. Nanti yang tinggal 3 saya tinggalin aja, kadang saya tanamin di dalam tanah. Jadi yang benar-benar bagus baru saya pindahin ke sini gitu. Ada pertanyaan lagi Bu? Ayo. Tadi udah lengkap banget loh Bu. Saya juga kaget ini narasumbernya detail banget. Nanti saya tanya, awas kalau nggak bisa ya. Ya. Apalagi Bu, ada yang mau ditanya? Jadi praktis ya Bu. Dari mulai butuh kotak gini 2 minggu pindah ke sini, insya Allah minggu ketiga ya udah bisa panen ya Pak. Minggu ketiga setelah kita pindah tanam udah mulai bisa. Untuk konsumsi sendiri udah bisa. Minggu ketiga udah bisa. Itu lagi sedang keras-kerasnya. Manis-manisnya. Kalau saya kadang suka ngakalin dia Bu. Saya nggak mau nyambut nih, lagi sayang, pengen panennya minggu keempat, tapi minggu ketiga udah pengen nyayur gitu. Karena minggu ketiga kan sayurnya lagi manis-manisnya. Saya ambil daun terluarnya Bu, daun mudanya, jadi nggak saya cabut semuanya, daun luarnya aja saya petikin. Ini 1 box gini, ibu udah bisa nyayur semangkok besar untuk pakcoy ya yang sering saya tanam. Jadi minggu keempat ibu bisa panen keseluruhannya yang tadi daunnya masih pada muda itu. Di minggu keempat dia udah gede-gede lagi. Gitu. Gimana Bu? Tertarik? Mau coba? Insya Allah ya. Kalau saya menyarankan nanti berkelompok aja sama ibu lurahnya. Emang kerja itu lebih enak bareng-bareng Bu. Jadi kalau kita ada kesalahan, temennya kok sukses, saya kurang di mana ya? Tanya ke temen yang sebelah yang bagus gitu. Kalau ibu nyoba sendiri, harus cari temen yang lain lagi mau nyoba. Ini kebetulan kayaknya Bu Iyah dari tadi melotot terus, dia ya ngerekam terus nyatet, nanti nanya ke Bu Iyah ya. Terus bolehlah main ke yang hidroponik yang udah berjalan, salah satunya ke Persada. Tapi kebetulan Persada lagi disterilisasi, ya Pak ya, lagi belum nanam. Tapi nggak ada salahnya main Bu. Tapi kalau saran saya pribadi, coba, karena baru dari sini belajar lagi fresh, langsung dikerjain gitu. Ibu ke toko buah aja dulu, ini 5.000, klonnya 5.000, gelasnya nanti nyusul gitu ya Bu. Oke Bu, ada pertanyaan lagi nggak Bu? Udah bagus banget ini, dari 0 sampai akhir panen udah dijelasin. Ada pertanyaan lagi Bu? Nggak ada? Alhamdulillah, moga-moga paham semua ya Bu ya, pulang ke sini pada nanam ya Bu. Ya makasih. Sedikit lagi Bu ya. Ya silakan Pak. Ada waktu kan ya? Sedikit aja. Hidroponik, mungkin harusnya tadi saya menerangkan di awal ya, tapi saya baru ingat di akhir sekarang. Apa sih kelebihan hidroponik? Kelebihan sayur hidroponik adalah rasa yang ditimbulkan oleh sayur hidroponik itu akan beda rasanya dengan sayur yang ditanam di tanah. Kalau sayur yang ditanam di tanah itu akan cenderung berserat, tapi kalau sayur yang ditanam hidroponik secara hidroponik dia akan jauh lebih renyah. Contohnya pakcoy, cesim, kangkung. Nah untuk kangkung sendiri pengalaman saya Bu ya, dengan customer saya yang udah biasa ngambil sayur di saya. Untuk kangkung sendiri biasanya yang punya asam urat setelah makan kangkung akan ada efek. Tapi dari pelanggan saya sampai sekarang sih belum ada masalah, katanya malah nggak ada rasa sakit sedikit pun dari sayur hidroponik yang saya jual. Itu kelebihan dari sayur hidroponik, lebih sehat. Oke, mungkin itu aja Bu ya penjelasan saya hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.